Kata pertama yang saya ingin ucapkan kepada Ibu dan Bapak calon guru penggerak adalah selamat. Selamat sudah berjuang mengambil peran menuju transformasi pendidikan Indonesia, yaitu transformasi pendidikan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid dan pembelajaran yang berbeda. Ibu dan Bapak yang telah sampai di titik ini berarti sudah teruji memiliki motivasi yang tinggi. Saya tahu bagi sebagian pasti proses ini tidaklah mudah dan memang sengaja tidak mudah. Butuh determinasi untuk menyiapkan semua persyaratan dan memenuhi proses seleksi. Ibu dan Bapak mungkin perlu berjalan puluhan kilometer untuk mendapatkan jaringan yang stabil untuk bisa mampu melakukan wawancara. Banyak yang berguguran dan menyerah dalam prosesnya. Sekali lagi, selamat. Selamat sudah melalui proses yang tidak mudah. Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di saluran informasi pendidikan Sibas Papua. Kali ini Sibas Papua akan menyampaikan sebuah informasi yang menarik buat kita guru di seluruh Indonesia, baik itu yang guru ASN maupun yang honorer. Lebih khusus untuk tanah Papua di 4 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, dan Kota Jayapura. Diberikan kesempatan untuk rekrutmen calon guru penggerak angkatan ke-6. Informasi ini Sibas Papua mendapatkannya dari WA Group di sekolah yang dikirim oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sentani. Nah, kali ini Sibas Papua akan memberikan informasi terkait tata cara bagaimana caranya kita mendaftarkan untuk menjadi calon guru penggerak. Karena ini adalah peluang atau kesempatan yang sangat berharga buat kita guru-guru untuk mengembangkan profesi kita, meningkatkan kompetensi kita ya untuk praktek pembelajaran dan untuk menjadi menggerakkan pendidikan yang lebih berfokus kepada peserta didik. Baik, ini surat dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang dikirim ke seluruh provinsi maupun ke kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, suratnya seperti ini, Bapak Ibu. Dalam rangka menindaklanjuti peluncuran kebijakan Merdeka Belajar episode kelima, Guru Penggerak, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyelenggarakan pendidikan guru penggerak atau PJP angkatan ke-6. Tujuan untuk menghasilkan guru penggerak yang berperan menggerakkan komunikasi belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya, serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sasarannya adalah guru di angkatan ke-6 ini adalah guru sejumlah 800 orang pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Selama pendidikan, para guru tetap menjalankan tugas mengajar di sekolah masing-masing. Proses rekrutmen calon guru penggerak dilakukan di beberapa tahap seleksi. Yang pertama adalah tahap 1, registrasi, pengisian, dan penilaian biodata, serta penilaian esai atau pengisian esai. Tahap yang kedua adalah penilaian simulasi mengajar dan wawancara. Registrasi akan dimulai tanggal 10 Januari sampai 18 Februari 2022. Nah, oleh karena itu saya berharap pada teman-teman semua yang ada di wilayah 4 kabupaten yang ada di Papua untuk segera mendaftarkan diri untuk mari bersama-sama untuk bergabung dalam program pemerintah atau Kementerian Pendidikan
guru penggerak. Selanjutnya, ini adalah data yang masuk wilayah rekrutmen calon guru penggerak ya di seluruh Indonesia. Di setiap provinsi mendapatkan beberapa jatah di setiap kabupaten, dan saya langsung menunjukkan untuk wilayah Papua. Ya, wilayah Papua itu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, dan Kota Jayapura. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman guru yang ada di Kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura, di Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika untuk segera mendaftarkan diri di dalam program pemerintah untuk program guru penggerak. Caranya adalah Bapak Ibu masuk di link ini yang ada di dalam surat edaran Kementerian Pendidikan, yaitu di https sekolah penggerak Kemendikbud go.id guru penggerak. Tinggal Bapak Ibu klik saja, atau mungkin bisa Bapak masuk dalam SIM PKB Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini setelah Bapak Ibu klik yang ada di surat edaran itu akan muncul seperti ini. Jadi ada halaman yang mengarahkan kita untuk masuk ke dalam guru penggerak. Di dalam guru penggerak ini ada dua pilihan. Bapak Ibu bisa memilih dan mendaftar guru penggerak angkatan ke-6, atau Bapak Ibu juga bisa mendaftar sebagai pengajar praktik angkatan ke-6. Yang mana Bapak Ibu mau ikuti atau bergabung, ya Bapak Ibu bisa klik saja. Misalnya kita sebagai guru, ya Bapak Ibu masuk di guru penggerak, maka Bapak Ibu tinggal klik guru penggerak angkatan ke-6. Nah, setelah kita klik, maka diarahkan masuk ke dalam SIM PKB Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pasti sudah punya SIM PKB, ada SIM yang berupa nomor peserta UKG, ya, ditambah dengan guruku ID, kemudian ada paspor. Bapak Ibu untuk mendapatkan ini biasanya kita mendapatkan dari ketua MGMP kita masing-masing di wilayah kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu untuk mendapatkan SIM PKB. Setelah muncul ini, Bapak Ibu akan diarahkan untuk masuk ke halaman guru penggerak. Ya, silakan Bapak Ibu klik saja. Setelah Bapak Ibu masukkan akun Bapak Ibu, kemudian sandinya Bapak Ibu, klik masuk. Nah, setelah masuk, maka akan diarahkan ke sini. Ya, diarahkan ke dalam seleksi tahap pertama. Nah, seleksi tahap pertama itu ada seleksi kurikulum PT atau mengisi kurikulum PT. Dan saat ini saya sudah isi dan saya sudah kirim berkasnya, ya, termasuk dengan esai, yaitu langkah kedua, saya juga sudah isi, ya. Bentuk dan cara mengisi kurikulum PT. Di sini sebelum kita mengisi, ada data yang harus di-download di sini atau diunduh di sini, yang yaitu dukungan dan izin dari pimpinan atau kepala sekolah misalnya. Yang kedua, rekomendasi dari pimpinan ataupun teman sejawat, teman kerja, entah itu pengawas atau lebih bagus oleh kepala sekolah, ya, untuk rekomendasinya. Nah, Bapak Ibu kita bisa lihat untuk kurikulum PT di sini. Ya, ini nanti pada saat Bapak Ibu masuk di dalam kurikulum PT, Bapak Ibu akan diminta menyiapkan data KTP. KTP dalam bentuk PDF atau dalam bentuk JPG. Kalau KTP dalam bentuk JPG, sedangkan surat dokumen kepala sekolah yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan surat rekomendasi calon guru penggerak ya sudah ditandatangani, Bapak Ibu scan atau copy, kemudian ubah dia ke dalam PDF.
ya. Nah, 3 berkas ini yang harus disiapkan sebelum kita mengisi kurikulum PTE. Selanjutnya, bacalah setiap bagian secara teliti dan isilah sesuai dengan riwayat hidup Bapak Ibu. Yang ketiga, isi setiap keterangan dengan cermat dan waktu yang ditentukan. Artinya bahwa waktu yang ditentukan itu mulai dari tanggal 10 Januari sampai dengan tanggal 18 Februari. Nah, diusahakan Bapak Ibu mengisi kurikulum PTE maupun CP Bapak Ibu maupun SI atau pengisian SI Bapak Ibu itu harus diselesaikan maksimal tanggal 18 Februari 2020 jam 23:59 ya. Jadi jangan sampai masuk jam 24 ya. Itu. Coba nanti Bapak Ibu kita lanjutkan pengerjaannya. Nah, ini Bapak Ibu, syukur saya sudah ngisi kemarin ya, karena saya mau ikut juga karena ini adalah kesempatan untuk Kabupaten Jayapura. Informasi umum ya, informasi umum itu masuk kategori ini ya, Bapak Ibu, ada nomor HP, ada NIK, kemudian alamat, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian sekolah, kemudian ada jabatan misalnya. Ya, ini setelah itu masuk ke pengalaman itu pengisian esai ya. Ini Bapak Ibu isi sesuai dengan pengalaman pelatihan yang Bapak Ibu isi. Ya, bahwa saya isi maksimal yang diisi itu adalah 3 kegiatan saja. Jadi tidak semua bisa di-cover di dalam mengisi atau pengalaman mengikuti pelatihan. Ya, Bapak Ibu siapkan 3 yang terbaik yang menurut Bapak Ibu, kemudian bisa diunduh ya, atau diisikan masuk. Kegiatan yang penting itu adalah nama kegiatan, kemudian penyelenggaranya siapa, dan pelaksanaannya tahun berapa. Itu yang diisi. Selanjutnya pengalaman berorganisasi. Jadi pengalaman berorganisasi di sini adalah misalnya saya ikut MGMP. Saya sebagai sekretaris di MGMP PJOK Kabupaten Jayapura sesuai dengan SK yang ada. Kemudian saya 25 Juli 2000 berperan selaku sekretaris ya. Kemudian tim penyusun pengembangan buku pendidikan kecakapan hidup HIPS Provinsi Papua, pendudukan organisasinya adalah Provinsi Papua, dan pengembangan kurikulum pendidikan. Jadi saya masuk dalam tim penyusun buku pendidikan kecakapan hidup tahun 2011 ya, yang kerjasama pendidikan nasional Dinas Pendidikan kerjasama dengan UNICEF Papua. Dan yang ketiga adalah organisasi PTMSI Kabupaten Jayapura ya, dengan sesuai dengan SK yang ada. Selanjutnya pengalaman menjadi sukarelawan. Jadi diusahakan apa yang Bapak Ibu input di sini itu ada sertifikatnya atau ada piagamnya atau ada SK-nya. Jadi kalau misalnya diminta datanya ya Bapak Ibu tinggal upload saja ya. Panitia pemilu ya, ada sertifikatnya. Kemudian kesiapsiagaan bencana dan pertolongan pertama juga ada sertifikatnya. Kemudian mengikuti International Congress on AIDS in Asia Pacific atau ICAP di Bali, itu juga ada sertifikat atau piagam yang didapatkan. Jadi kalau misalnya suatu saat diminta datanya atau dokumennya ya kita tinggal upload saja. Kemudian pengalaman melatih. Jadi pengalaman melatih kalau misalnya Bapak Ibu pernah menjadi fasilitator atau pernah menjadi narasumber ya bisa diisi. Misalnya saya di sini menjadi fasilitator Life Skill Education Pendidikan HIPS Kabupaten Merauke. Itu menjadi fasilitator pada tanggal 14 sampai 17 Mei 2008 ya. Dan itu mendapatkan sertifikat dan piagam dari Kepala Dinas Merauke saat itu. Kemudian workshop implementasi kurikulum guru untuk pendidikan HIPS Provinsi Papua menjadi narasumber di implementasi kurikulum pendidikan ya. Kemudian TOT penanggulangan HIPS tingkat Provinsi Papua. Sasarannya adalah guru dan bertindak sebagai fasilitator dan narasumber.
Jadi Bapak Ibu isi, kalau memang tidak ada ya enggak usah diisi. Ya. Kemudian dokumen penting. Nah, dokumen penting ini yang saya bilang tadi. Ini harus disiapkan. Jadi ada KTP, ya. Kemudian ada dukungan, ya, dari kepala sekolah. Ya, bisa-bisa Bapak Ibu lihat di sini, ya seperti ini. Inilah dukungan saya. Kepala sekolah sudah tanda tangan, memberikan surat dukungan dan izin ke kepala sekolah, ya, atau Bapak Ricardo Stanislaus Wana, ini kepala sekolah saya, ya, memberikan dukungan kepada saya, ya, untuk mengikuti kegiatan ini. Setelah itu kita akan masuk ke dalam kurikulum esai, pengisian esai, ya. Nah, di dalam pengisian esai yang perlu diperhatikan Bapak Ibu adalah harus melalui pemeriksaan plagiasi otomatis. Esai yang merupakan hasil plagiat tidak akan diterima oleh tim seleksi. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu pada saat mengisi, tidak boleh Bapak Ibu mengcopy paste artikel ataupun kalimat yang ada di internet atau yang ada di buku secara utuh. Ya, jadi tidak boleh, karena bisa saja akan terdeteksi jadi plagiasi. Ya, jawablah semua pertanyaan, kemudian baca setiap pertanyaan dengan saksama sebelum menjawab. Periksa kembali jawaban Anda setelah yakin jawaban Anda, akan tekan tombol simpan untuk mengirim jawaban Anda dan untuk masuk ke tahap berikutnya. Peserta seleksi calon pendidikan guru penggerak dilarang menyebar soal-soal